kelas akuntansi 2D, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang literasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi teknologi informasi dan komunikasi. Literasi teknologi informasi komunikasi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal. Lalu selanjutnya ada peran literasi teknologi informasi dan komunikasi pada bidang ekonomi. Teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perkembangan teknologi juga membawa pengaruh yang signifikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada e-banking atau disebut juga internet banking, merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lain dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Pengertian lain dari e-banking adalah salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan. Pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. Lalu yang kedua ada e-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarannya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Dampak positif dan negatif literasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi adalah: pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang kelima, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang keenam, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang ketujuh, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Yang kedelapan, harga barang lebih murah karena harga operasionalnya murah. Yang kesembilan, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang kedua, cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seorang dengan sarana internet di dunia maya. Perbuatan ini dilakukan secara ilegal yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, jaringan hacking. Jaringan hacking adalah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Yang keempat, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni atau produk-produk yang dijual tanpa izin.
Selanjutnya yang terakhir ada contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. Yang kedua, pemantauan karyawan menggunakan webcam. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.